Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri kami dalam tugas Ahli Islam 2 dengan Bapak Pengampu untuk Surapati Amikom mengenai tugas wawancara orang sukses. Perkenalkan, nama saya Nuridin Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan. Perkenalkan, nama saya Bintang Franky. Sekarang kita udah bersama narasumber kita. Selamat siang. Boleh perkenalan diri? Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman untuk menjadikan saya sebagai narasumber wawancara definisi orang sukses ya. Sebelumnya saya di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Regi Tara. Saya mahasiswa akhir semester 8 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Insya Allah wisuda tahun ini. Oke, menurut Abang apa itu definisi orang sukses? Kalau untuk saya sendiri ya, pribadi saya sendiri, definisi orang sukses itu ya berbeda-beda standarnya. Nah, kalau untuk diri saya sendiri itu, definisi sukses itu identik dengan hal yang kita sudah merasa cukup dengan pencapaian kita sekarang. Nah, kalau kita merasa hal yang kita belum cukup dengan pencapaiannya itu, yaitu maksudnya itu goals kita belum tercapai, nah itu belum dikategorikan sukses untuk diri sendiri. Nah, apapun yang kita sudah capai, misalnya nih contoh nih, kalau kita mau kerja di perusahaan ini dan goals itu tercapai, nah itu sudah termasuk definisi sukses. Mungkin itu saja. Oke, kalau boleh tahu kegiatan Abang apa sekarang? Kalau untuk kegiatan ya, saya sendiri itu masih menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari periode 2020 sampai 2021. Insya Allah bulan ini kita udah pergantian ketua himal, pergantian BPA. Dan kebetulan nih saya juga untuk teman-teman siapa tahu besok semester akhir kan itu mata kuliah udah habis tuh. Biasanya kalau nggak ada ulang ya kalau saya pribadi itu disambilin kerja lah gitu. Jadi untuk teman-teman itu bagus juga tuh sambilin kerja, cari duit gitu, terus cari relasi di luar juga gitu. Karena menyusun skripsi itu kan ibaratnya kita banyak waktu yang tidak terpakai gitu. Mending dimanfaatkan untuk hal bermanfaat atau berolahraga atau Oh gitu ya Bang. Makasih ya atas informasi yang udah Abang berikan. Siap. Sebelumnya saya juga berterima kasih lah kepada teman-teman udah menganggap saya sebagai definisi sukses lah ibaratnya, karena kan semua sukses itu butuh proses yang pasti. Itu saja. Abang kan sekarang ketua hima nih, Abang juga kuliah semester akhir lagi skripsian. Terus Abang juga kerja. Gimana cara Abang handle antara organisasi kerja sama kuliah gitu? Nah, kalau sebelum itu ya kita kan harus mengambil keputusan dulu nih. Karena kita udah, saya pribadi sendiri memilih untuk bekerja, berarti saya siap harus untuk menghandle waktu saya sendiri. Nah, sepertinya contohnya kalau misalnya di hari ini kita mengerjakan skripsi, misalnya hari libur kita mengerjakan skripsi, atau di hari kerja kita fokus kerja, atau misalnya ada pembimbing dosen kita harus tepati waktunya gitu. Nah, intinya kalau bisa itu seminggu sebelum kita berkegiatan di hari H itu sudah disusun schedule-nya gitu. Sudah diprioritaskan mana saja yang harus difokuskan gitu. Nah, biasanya sih kalau orang terlalu sibuk ya kesehatannya itu buruk lah ya biasanya. Contohnya kadang kalau kita tidak menschedulekan waktu kita bisa jadi aja sih kita ngerjain sesuatu itu sampai begadang. Misalnya kalau lalai terhadap sesuatu ya, kalau kita menghamba-hamba pekerjaan ya terpikirnya waktu sudah deadline. Misalnya kalau paginya udah ditagih tugas kuliah atau pekerjaan dan kita melalaikannya, pasti kita jadi begadang kan. Nah, itu juga prioritaskan jam tidur yang bagus gitu juga sebenarnya. Dan untuk menjaga kesehatan yang fit, untuk banyak kegiatan ini jangan lupa olahraga lah, minimal itu 30 menit lah dalam seminggu itu wajib mengeluarkan keringat gitu. Karena rata-rata orang sukses itu biasanya rajin berolahraga, misalnya pagi atau sore gitu. Mungkin itu sih. Baiklah Bang, bagaimana pesan atau motivasi Abang terhadap kami yang mahasiswa semester 2 ini supaya bisa mengikuti
tidak sukses seperti abang? Oh iya. Kalau untuk mengikuti jejak mungkin teman-teman nggak harus mengikuti jejak saya sendiri karena kan banyak nih hal-hal baik dari orang-orang lain yang sukses atau berkegiatan positif yang bisa ditiru. Nah untuk teman-teman semester 2 itu kalau bisa selagi masih kuliah ini baik-baiklah kuliahnya. Kalau misalnya ada tugas ya kerjain. Nah merasa ada tanggung jawab aja itu udah hal bagus lah gitu, untuk diri sendiri gitu. Dan disiplin waktu aja gitu. Mungkin itu saja sih teman-teman semester 2. Oh ya jangan lupa nih kalau selagi teman-teman masih kuliah berpuas-puaslah dengan masa kuliah seperti berorganisasi atau aktif di perkuliahan. Mungkin itu saja sih agar dapat terlatih di segala bidang karena di perkuliahan ini kita lebih banyak hal yang dipelajari itu ilmu sosial sih menurut saya. Kalau untuk akademik itu kita bisa mendapatkan di mana saja mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke bang, baiklah, terima kasih atas pesan yang telah abang sampaikan untuk kami. Nah bang, apa dampak mengikuti organisasi itu dalam dunia perkuliahan? Mungkin kalau dampaknya itu ada negatif positifnya lah ya. Kalau kita negatifnya itu bisa contohnya kalau kita tidak bisa menghandle waktu kita sendiri. Nah kalau untuk positifnya itu lebih banyak lah menurut saya. Karena untuk berkenalan dengan public speaking, berkenalan dengan orang-orang baru, menambah relasi baru, membangun kerja tim yang bagus gitu, dan mengambil keputusan di saat yang masa-masa kritis atau masa-masa yang sulit untuk dipertimbangkan gitu. Dan kita juga lebih lebih aktif, lebih dekat sama dosen juga, pembimbing akademik misalnya contohnya, atau pembimbing organisasi sendiri. Dan kalau untuk dampak positifnya di dunia kerja, kita sudah terbiasa gitu bertemu orang banyak dan berbicara seperti lebih santai dan lebih tahu lah gitu kita memposisikan diri kita sebagai apa kalau di dunia kerja gitu. Dan untuk teman-teman ya, kalau menurut saya sukses itu tidak harus berorganisasi. Misalnya contohnya ada juga nih magang MBKM atau kampus mengajar ya, program-program kampus yang seperti yang ada sekarang dengan kurikulum yang baru ini, Kementerian Pendidikan yang baru ini. Kalau bisa teman-teman boleh mengikutinya, perbanyak sertifikat untuk memperbanyak sertifikat lamaran kerja di CV nanti. Dan teman-teman nanti kalau sudah biasa berbicara atau public speakingnya lancar, ya teman-teman bisa dipertimbangkan di sebuah perusahaan. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Baiklah bang, terima kasih atas penjelasan yang telah abang berikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.